Baik, sahabat Asyifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa tema zakat ini erat kaitannya yang pertama dengan ibadah, kemudian yang kedua itu adalah dengan potensi ekonomi. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, tema zakat ini erat kaitannya dengan perlindungan, ya, perlindungan terhadap umat ini, ya, atau bahasa sekarangnya perlindungan sosial, ya. Makanya zakat ini sering disebut juga filantropi Islam, ya. Maksudnya apa? Bahwa zakat ini bisa menjadi solusi terkait permasalahan sosial yang kita hadapi hari ini di tengah masyarakat kita, ya. Permasalahan sosial ini kaitannya dengan kemiskinan, kaitannya dengan anak yatim, kaitannya dengan terkait dengan pengangguran, kaitannya dengan yang ditinggal mati suaminya, ya, sehingga para janda gitu ya yang sudah tidak berpenghasilan, dan kegiatan-kegiatan ataupun permasalahan-permasalahan sosial yang lainnya. Nah, ini zakat ini erat kaitannya dengan tema-tema itu. Dan ini menjadi solusi bagi tema-tema terkait sosial. Sehingga zakat ini juga disebut tadi ya filantropi Islam. Perlindungan sosial. Dan banyak ya. Kalau kita lihat di negara-negara yang sudah mempraktekkan terkait dengan manajemen zakat ini, banyak terbantu kegiatan-kegiatan sosial oleh lembaga-lembaga zakat. Begitupun di Indonesia, ya. Banyak di Indonesia juga sekarang dengan berbagai nama lembaga zakat ataupun lembaga kemanusiaan yang sudah berkontribusi sangat banyak, ya, dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, termasuk juga berkontribusi ke negara-negara yang lain. Nah, ini semuanya bukti bahwa zakat ini menjadi salah satu solusi atau solusi yang ditawarkan dalam agama Islam terkait permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, yang terakhir, ya, sahabat Asyifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti supaya ada sesi diskusi ya, Kang Hanan. Ya, Ustaz. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah bahwa tema zakat ada kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi, ya. Jadi kalau berbicara zakat ini, kalau saya katakan 30% ibadah, 70%-nya itu ada kaitannya dengan sosial kemasyarakatan, gitu. Ini kalau kita berbicara zakat. Kalau berbicara sholat 70-30, ibadahnya 70, sosial kemasyarakatannya 30. Tapi kalau zakat, kalau berbicara zakat ini dibalik gitu ya. Terkait ibadahnya 30%, tapi sosial kemasyarakatannya, dimensi sosial kemasyarakatannya ini 70%. Nah, sehingga poin yang keempat ini, zakat ini menjadi salah satu tema utama ataupun solusi utama yang ditawarkan dalam Islam terkait pemberdayaan ekonomi. Ya. Makanya dalam manajemen zakat modern hari ini, distribusi zakat itu ada dua. Ada distribusi yang sifatnya produktif, ada distribusi yang sifatnya konsumtif. Nah, selama ini masyarakat secara umum memahami bahwa zakat itu hanya sekedar konsumtif. Jadi dikumpulkan harta zakat tersebut, kemudian dibagikan, kemudian selesai. Padahal dalam manajemen zakat yang modern tidak seperti itu, ya. Seperti misalkan yang dilakukan oleh Asyifa Peduli, itu sudah mulai ya, produktif. Zakat produktif maksudnya, jadi Asyifa Peduli memberikan semacam modal kepada tadi ya, kaum miskin dan duafa, kemudian mereka melakukan usaha-usaha. Misalkan yang sudah dilakukan ada jamur tiram, ada makanan dan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga ini kan sifatnya pemberdayaan. Jadi ada edukasi juga, ada pemberdayaan, sehingga harapannya yang tadinya mereka itu menerima zakat, kalau misalkan terus dibimbing, dibina, diberdayakan, lama-kelamaan justru mereka tidak menerima zakat lagi, bahkan menjadi muzaki, mereka yang jadi membayar zakat. Ini konsep yang sangat bagus ya dalam
dalam ajaran Islam. Jadi zakat ini ada kaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi umat, maka sangat penting. Nah, dari 4 ini, sahabat SIP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa simpulkan bahwa inilah konsep yang diterapkan dalam Islam terkait pemberdayaan ekonomi umat. Gitu. Dan kalau berbicara filantropi ataupun berbicara bagaimana untuk perlindungan sosial kemasyarakatan, yang memiliki konsep seperti ini hanya ada dalam agama Islam. Ya, ini berdasarkan pengakuan dari PBB. Ya. Jadi mereka itu berkeliling ke berbagai negara yang ada di dunia ini. Kemudian mereka menemukan negara-negara Islam yang sudah menerapkan zakat secara seutuhnya, dan mereka mengakui bahwa inilah sebenarnya konsep yang diinginkan oleh mereka terkait apa? Terkait untuk perlindungan sosial kemasyarakatan yang ada di negara-negara tersebut. Dan ini mendapatkan apresiasi. Artinya ini yang memberikan testimoni bukan dari umat Islam. Memberikan testimoni adalah dari lembaga internasional yang notabene mereka bukan muslim. Nah, sahabat SIP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 4 poin ini kita sedikit banyak sudah mulai memahami betapa pentingnya tema zakat atau edukasi zakat di tengah-tengah kita, ya. Nah, selanjutnya silahkan saya kembalikan ke Kang Hanan kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan dari pemirsa Radio Syifa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.